Ya, langsung aja. Selamat pagi Bu Heni, selamat pagi Pak Gigi, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji syukur pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu lewat Zoom ya. Dimana pada pagi hari ini kita akan mendengarkan presentasi yang dibawakan oleh Dr. Krishna Aditya. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan Dr. Krishna. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada pagi hari ini kita berkumpul lagi di presentasi yang diadakan oleh POZ, Swadesi Chandra Sentosa. Saya mulai presentasinya, yaitu pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang tantangan peternak di tahun 2023. Apa saja sih? Mari kita kupas ya, Bapak-Bapak Ibu. Yang pertama, seperti yang kita ketahui sendiri, yaitu penyakit bakterial perlu diwaspadai. Jadi terdapat puncak peningkatan kasusnya dari penyakit CRD kompleks, Polybacillosis, Coryza, dan Necrotic enteritis. Terlebih lagi penyakit Coryza yang menduduki peringkat ketiga besar pada ayam layer. Pada kasus yang kedua, terdapat kasus cacingan yang makin merebak kembali di peternak, terutama ayam layer, yang berdampak pada produktivitas. Yang ketiga, seperti yang kita jalani kemarin-kemarin di musim pancaroba ini, kondisi heat stress di mana-mana, di mana peternak juga perlu lebih berhati-hati terhadap serangan penyakit imunosupresif. Dan yang keempat, stres dari akibat masa transisi antara fase grower menuju fase produksi itu juga perlu diantisipasi. Beberapa titik kritis yang perlu diperhatikan seperti perubahan pakan tiap fase, waktu pemindahan bulat ke kandang produksi, terus proses penangkapan hingga pendampingan suplemen sebelum dan sesudah pindah kandang. Kegagalan masa transisi ini juga akan nanti berdampak terhadap tidak optimalnya di masa fase produksi. Saya akan memberitahu sedikit ya tentang upaya menghadapi tantangan yang di atas. Yang pertama, kita bisa menerapkan praktek manajemen yang baik pada semua aspek pemeliharaan ayam. Yang kedua, kita juga bisa menjaga kesehatan ayam dari luar dan di dalam tubuh. Terus yang ketiga, dari dalam dengan pemberian vaksinasi untuk menggertak pembentukan kekebalan ayam. Yang keempat, kesehatan saluran pencernaan dapat juga dijaga dengan pemberian imbuhan pakan dan suportif seperti herbal. Terus yang kelima, pemberian multivitamin juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Terus yang terakhir, pertahanan dari luar tubuh, yaitu biosecurity yang ketat ya pastinya. Lalu selanjutnya, kita harus melakukan evaluasi dengan recording. Apa sih yang dimaksudkan evaluasi dengan recording tersebut? Recording itu kita juga bisa membuat tabel berisi data keadaan ternak per kandang. Jadi itu pun harus dilakukan oleh peternak juga. Tabel pencatatan atau recording tersebut ini berisi parameter yang dapat dijadikan tolak ukur untuk evaluasi pemeliharaan ayam. Dalam pembuatannya, recording bisa mencakup yang pertama yaitu populasi, pastinya jumlah ayam dan persen kematiannya. Terus habis gitu yang kedua, konsumsi ransum ya per kilogram ransum per ekor dan total ransumnya. Terus yang ketiga, kegiatan kandang seperti program vaksinasi, pemberian vitamin atau pemberian pengobatan. Yang keempat, kondisi kandang seperti suhu, kelembapan, terus habis itu kecepatan angin. Yang kelima, FCR harian serta berat badan dan persen keragaman mingguan. Terus yang terakhir, umur ayam dan
presentasi HD-nya apabila ayam sudah produksi ya. Seberapa pentingkah vaksinasi dan biosecurity yang tepat? Pasti sangat penting. Kita harus melakukan program vaksinasi terhadap penyakit-penyakit yang meningkat seperti ND, AI, Coriza, dan IB. Lakukan vaksinasi secara tepat demi untuk menentukan ketepatan penentuan jadwal vaksinasi, terus habis gitu kualitas vaksinnya, terus tata laksana vaksinasi yang sesuai dan kondisi ayam saat divaksin. Setelah itu, monitoring titer antibodi juga perlu dilakukan secara rutin, khususnya untuk ayam layer dan breeder, untuk mengetahui keberhasilan vaksinasi dan memantau titer antibodi selama masa produksi. Tak jarang untuk membantu peneguhan diagnosa, lalu dilanjutkan dengan uji PCR dan sequencing sehingga akan diketahui kemungkinan adanya perubahan strain virus. Di PT Swadesi Chandra Sentosa juga mendistribusikan vaksin yang dari Italia. Merek produknya adalah Vatro. Dia ada vaksin virus dan bakteri. Yang salah satunya ini saya sebutkan Biovac Lasota. Itu ada vaksin ND Lasota Live. Terus lalu Biovac 1 itu vaksin IB Live. Terus ada yang ketiga Biovac Eleza 120 itu vaksin ND IB Live. Juga ada vaksin yang kill IB Olvac, terus NDIB kill. Olvac A plus B itu vaksin triple yaitu NDIB EDS. Lalu Olvac B plus G vaksin ND IB EDS. Terus habis gitu ada vaksin kill HG Gilvac 3 juga vaksin Coriza yang dimana sudah ada serotipnya adalah ABC. Lalu selanjutnya penerapan biosecurity. Penerapan biosecurity model 3 zona yaitu bersih, transisi, lalu kotor itu dilakukan secara ketat. Pentingnya isolasi atau pemisahan ternak. Lalu yang ketiga batasi kontak antara unggas komersial dengan ayam kampung, terus unggas air atau hewan liar. Terus yang keempat, rutin melakukan sanitasi dan disinfeksi di lingkungan luar dan dalam kandang. Gunanya untuk mencegah penyebaran penyakit. Produk yang didistribusikan oleh Swadesi Chandra Sentosa yaitu Disinfectstar. Lalu yang terakhir, masa istirahat kandang tidak boleh kurang dari 14 hari. Selanjutnya, ya ini adalah produk Disinfectstar yang didistribusikan oleh PT Swadesi Chandra Sentosa yang isinya adalah kandungannya adalah benzalkonium klorat dan isopropanol. Oke, sekian, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada yang dipertanyakan atau ada yang saran atau tambahan untuk didiskusikan kembali. Silakan saya kembalikan waktunya ke Bu Tina. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Krisna untuk presentasinya cukup jelas dan baik ya. Tadi itu tentang peternak di tahun 2023. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang mau bertanya dari pertanyaan dari presentasi Dr. Krisna tadi. Untuk waktu dipersilakan. Saya Bu Tina. Ya, silakan Pak Ridwan. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari Blitar. Terima kasih waktunya. Bagus sekali atas presentasi dari Dr. Hewan Krisna. Ada yang saya mau tanyakan untuk masalah ini. Apakah ada suportif yang baik untuk menunjang agar hasil yang optimal dalam peternakan atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh di peternakan ayam di tahun 2023 ini? Kira-kira itu aja Pak Krisna. Ya, terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya yang baik sekali ya. Karena di atas tadi yang sudah saya jelaskan itu kan terdapat di upaya menghadapi tantangan tersebut. Itu kan saya juga menjelaskan tentang pemberian multivitamin juga dapat untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Dari PT Swadesi Chandra Sentosa juga memiliki produk beberapa multivitamin yang sangat lengkap, yaitu
yang bisa saya sebutkan yaitu ada vitamin dan vitamin dan asam amino, yaitu terdiri dari beberapa vitamin, ada vitamin A, ada vitamin C, vitamin B, dan vitamin D, dan lain sebagainya. Lalu banyak sekali ada produk asam amino, yaitu namanya Aminolife Poultry, Pak. Itu juga dosisnya sangat minim, yaitu 1:20, 1 gram banding 20 liter. Terus habis itu yang selanjutnya ada produk multivitamin B kompleks. Itu ada vitamin B kompleks single, vitamin B6, B12, terus B1. Habis itu ada vitamin E selenium, yaitu Tolevit 10 plus SE. Sama ada vitamin metabolase, Pak. Itu ada sorbitol, ada lysine, ada carnitin, terus habis itu ada fruktosa juga. Itu sangat baik juga untuk menjaga daya tahan tubuh ayam, untuk mencegah heat stress, untuk mengoptimalkan produksi telur ayam dan produksi berat badan ayam. Saya tanya, Mbak. Oh ya, silakan Pak Makmur. Makasih. Baik, selamat pagi Pak Krisna. Pagi Pak Makmur. Saya Makmur dari Jabodetabek ya. Mungkin saya ini ada tertarik dengan salah satu tadi presentasi Bapak ya tentang kesehatan saluran pencernaan yang dikatakan dapat dijaga dengan pemberian imbuhan pakan dan sportif herbal. Nah, kalau menurut Pak Krisna ataupun pengalaman Pak Krisna, imbuhan pakan yang herbalnya itu kira-kira yang Pak Krisna rekomendasikan yang tipe-tipe kayak gimana dan apa gitu Pak? Gitu aja mungkin Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Makmur atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Lanjutan dari Pak Ridwan tadi ya. Itu betul. Poin di atasnya Pak Ridwan tadi. Di mana peternak itu kan sekarang lagi menggunakan semacam herbal ya sebagai pengganti AGP. Jadi ada yang menggunakan probiotik, prebiotik, terus ada yang sekarang adalah yang lagi booming yaitu essential oil. Seperti yang kita ketahui sendiri, PT Swadesi Chandra Sentosa juga mendistribusikan essential oil itu, yaitu namanya Orego Steam. Dia ada 2 kemasan liquid dan kemasan pakan. Dan yang bisa dicampurkan imbuhan pakan itu pakai yang Orego Steam Powder. Dia kandungannya Oreganum vulgar, Pak. Dia di tumbuhan Oreganum vulgar itu kan banyak sekali ya fenol-fenolnya. Terus habis itu yang paling ditonjolkan yaitu ada di carfacrol sama thymol. Itu sangat besar sekali untuk kandungan carfacrol sama thymolnya. Yang di mana carfacrol sama thymolnya itu memiliki manfaat untuk sebagai mencegah antibakterial dan anti toksi, Pak. Jadi penggunaan di pakan itu sangat minim sekali dosisnya, di 150 gram sampai 300 gram per ton pakan. Kalau saya sih biasanya di customer saya biasanya pakai di angka 150 sampai 200, Pak. Itu pakainya terus-menerus. Itu continue ya, Pak ya? Over. Continue ya pemakaiannya? Maksudnya pemakaiannya jangka waktunya berapa lama gitu? Apa terus-menerus? Terus-menerus, Pak. Biasanya sih saya kalau customer saya yang biasanya self mixing, dia pakainya di masa grower sampai ke layingnya. Kalau yang DOC-nya kan kebanyakan dapat dari pakan pabrik ya, jadi satu ya, maksudnya ambil DOC juga ambil pakan. Nah itu saya coba saranin sebagai anti toxinnya pakai yang liquid, Pak. Oh, oke. Siap. Ya, siap. Itu sudah sangat cover sekali sih. Oh, oke, siap. Makasih Pak Krisna atas penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Makmur. Ya, terima kasih Pak Makmur atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi dari Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Bu Ika. Masih lanjut dari Pak Makmur. Mau tanya Mas Krisna, untuk Orego Steam itu untuk mencegah koksi, dan biasanya itu kan banyak di ayam pulet itu di umur
789 itu kan sering muncul koksi. Bagaimana cara pemakaian Oregostim baik liquid maupun powder itu dipakaikan ke ayam? Maksudnya diberikan di umur berapa sampai berapa dengan dosis berapa gitu, supaya nanti koksi sampai di umur 9 minggu itu tidak muncul begitu. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ike. Pertanyaannya sangat baik sekali ya, menyambung dari pertanyaan Pak Makmur tadi. Kalau dari pengalaman saya memakai untuk ayam layer ya. Jadi waktu DOC saya berikan Oregostim liquid dulu. Waktu di umur 1 minggu. 1 minggu lalu sampai di umur 2 minggu, 3 minggu Bu. Jadi berjalan selama 2 minggu. Jadi terus habis gitu selama 2 minggu berjalan, 2 minggu dikasih Oregostim, lalu 1 minggunya off, terus habis gitu lanjut lagi 2 minggu selanjutnya Bu. Itu berjalan sampai umur 10 minggu Bu Ike. Lalu untuk di atas 12 minggu, itu bisa digunakan Oregostim powder Bu Ike. Untuk menjaga agar emerianya tidak muncul lagi, yang biasanya yang bruneti itu yang terakhir biasanya muncul seperti Praekop dan Mitik. Itu sih Bu Ike kalau dari saya. Biasanya di umur 12 atau 13 minggu itu kadang ada yang muncul, terus habis gitu mau produksi itu juga ada yang muncul emerianya. Itu mungkin lanjutan karena kasus koksidiosisnya itu tidak tertuntaskan gitu Bu Ika. Jadi ini Oregostim liquid, Oregostim yang saya jelaskan itu sebagai pencegahan Bu Ika, bukan sebagai pengobatan. Baik, terima kasih Mas Krisna. Ya, makasih Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Ika, Dr. Krisna. Baik, dari Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin Dr. Krisna bisa membacakan kesimpulan dari presentasinya, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu Tina. Dari presentasi yang saya jelaskan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu ada beberapa tantangan peternak di tahun 2023 ya, dan ada beberapa upaya atau yang harus dilakukan dari segi peternak atau dari segi manajemennya. Jadi dari beberapa histori dan evaluasi kejadian penyakit yang menyerang unggas, jadi peternak harus bisa mengambil tindakan dari segi perbaikan manajemen pakan, manajemen kandang, terus habis itu program vaksinasi, terus habis itu program imbuhan dari pakan. Karena yang kita ketahui sendiri sekarang pakan itu kualitasnya kita juga masih ada yang sulit juga kan, bahan baku juga sulit, terus habis gitu pasti memerlukan seperti imbuhan seperti yang saya jelaskan tadi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak sama Ibu-ibu. Terus habis gitu diharapkan ya pada sepanjang tahun ini yang sampai akhir tahun 2023 dan tahun depan itu kasus penyakit bisa terhindarkan dan produktivitas bisa mencapai maksimal apabila kita melakukan dari segi yang saya sudah presentasikan di atas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Krisna atas presentasinya. Semoga banyak yang tertarik dan menggunakan desinfektor ya, terkhusus farm baru peternak baru di luar sana. Terima kasih Dr. Krisna.